Jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di pertengahan bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, di awal tahun 2025 di bulan Januari, kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Tempat ini mulia karena merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu mulianya bukan karena bahan bangunannya, sebab ada tempat lain yang bahan bangunannya lebih bagus tapi tidak menjadi lebih mulia. Kemuliaan bukan karena bahan bakunya, tetapi kemuliaan itu datangnya dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 284. Jadi masih tersisa tinggal 3 ayat lagi dari surat Al-Baqarah, dan nanti setelah itu baru kita pindah ke surat Ali Imran. Insyaallah kita akan pindah setelah selesai surat Al-Baqarah. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kajian Ahad pagi ini awalnya dulu membahas surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah pindah ke juz 30. Setelah juz 30 selesai juz 29. Setelah selesai juz 28. Setelah selesai juz 27. Setelah selesai pindah juz 26. Jadi 5 juz terakhir di mushaf. Kemudian kita pindah ke depan ke juz pertama, juz kedua surat Al-Baqarah, kemudian nanti insyaallah lanjut ke surat berikutnya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama pada pagi ini. Insyaallah pembahasannya kita akan kaji satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 284. Jadi masih sisa 3 ayat lagi, 284, 285 dan 286. Tapi pada pagi ini kita hanya akan membahas satu ayat, yaitu 284. Artinya ayat 285 dan 286 tidak akan kita bahas pagi ini, tapi insyaallah di kesempatan yang lain. Ya, kita lihat sama-sama ayatnya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, hanya milik Allah semata, ma, segala sesuatu atau apapun yang terdapat fis samawati, di langit, wa ma fil ardi, dan yang ada di bumi. Jadi hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa in, dan jika, tubdu, kalian tampakkan, kalian nyatakan, kalian tunjukkan, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, atau tukhfuhu, kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah akan menghisabnya dari kalian. Fayaghfiru, maka Allah akan mengampuni, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu, dan Allah akan mengazab, may yasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan pagi ini. Satu ayat dari bagian akhir surat Al-Baqarah,
Ada 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah 284, 285 dan 286. Pagi ini kita akan membahas ayat ke 284. Sekarang kita lihat sama-sama ayatnya. Ayat ini diawali dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Susunan kalimatnya asalnya adalah ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Jadi lillahnya itu asalnya di belakang. Susunannya asalnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Nah, ketika yang tempatnya di belakang dikedepankan dan yang di depan dikebelakangkan, biasanya akan mempengaruhi makna. Dalam bahasa Arab, perubahan struktur, perubahan urutan atau perubahan susunan kalimat yang tadinya di depan jadi ke belakang, yang belakang jadi ke depan, itu mempengaruhi makna. Ada kaidah, dan itu tentu maknanya berbeda dengan kalau susunannya biasa. Jadi ikhtilaful mabani yu'addi lakhtilafil ma'ani. Perbedaan susunan itu mempengaruhi perbedaan makna. Kalau kita menyebutnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, itu artinya semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Tapi ketika dimajukan ke depan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka maknanya ketika dimajukan seperti ini mengandung makna ikhtisos, artinya mengkhususkan bahwa hanya milik Allah saja. Nah, itu maknanya. Jadi rasa bahasanya akan berbeda, kesan yang didapatkan akan berbeda, bahwa hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kata hanya itu berarti menunjukkan bahwa itu khusus, hanya Allah SWT. Tadi berbeda dengan kalau kita mengatakan milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dengan kalau kita mengatakan hanya milik Allah, itu artinya tidak ada satupun yang ikut berperan dalam kepemilikan. Tidak ada satupun pihak yang bisa mengklaim memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ini menjadi penegasan untuk menunjukkan bahwa semuanya milik Allah SWT dengan kepemilikan yang mutlak, tanpa campur tangan siapapun, dan tidak ada yang bisa betul-betul memiliki. Kalau yang mengklaim banyak, kan kita biasa mendengar ada orang merasa menguasai, merasa memiliki. Kalau perasaan memiliki, perasaan menguasai di dunia ini ada. Itu sebabnya kenapa Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa di hari kiamat. Orang bertanya, loh, kan di dunia juga Allah berkuasa. Bedanya kalau di hari kiamat tidak ada yang berani mengklaim. Bayangkan, klaim pun tidak ada, pengakuan tidak ada. Sementara kalau di dunia ini, meskipun ini semua milik Allah, tapi di dunia banyak yang petantang petenteng merasa berkuasa, merasa memiliki, maka bisa berbuat sewenang-wenang. Kenapa? Karena merasa itu wilayah saya, itu milik saya, maka melakukan apa yang diinginkan. Tapi pada hari kiamat gak ada yang berani. Mengaku pun gak ada. Mengaku pun gak ada. Nah, bahasan ini sangat erat hubungannya dengan bahasan iman, bahwa ketika kita mengimani Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mewafatkan,
dan semua sifat-sifat kesempurnaan, salah satunya adalah persoalan kepemilikan dan kekuasaan, bahwa Allah yang memiliki semua ini. Kadang-kadang orang baru mengakui itu pada saat sudah meninggal, lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru ngomongnya pas sudah mati. Sesungguhnya kita ini milik Allah, inna sesungguhnya kita, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ini ilaihi akan dikembalikan kepadanya, ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya kita dikembalikan. Artinya mengaku hal tersebut setelah kejadian ada musibah, kemudian ada kematian, baru ngaku oh iya ini memang milik Allah. Lah nggak kemarin-kemarin, padahal kan ketika Allah menguasai dan Allah memiliki ini semua, kan tidak perlu menunggu ada musibah, ada kematian baru kita mengatakan ya inilah milik Allah SWT atau Allah lah yang maha berkuasa. Ya, belakang terutama 2 hari terakhir ini yang sedang viral di media sosial, ketika momentum yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat, kebakaran besar yang terjadi awalnya di hutan, kemudian merembet ke sana kemari, hanya termasuk ke pemukiman para selebritas, dan menelan korban jiwa, kemudian kerugian materi. Lalu kemudian orang mengatakan, nah ini salah satu contoh betapa maha kuasanya Allah SWT. Nah, cuma dikasih api, ya. Dan apinya nggak sepanas api neraka juga, kan cuma sedikit ya. Dan jangan dibayangkan neraka sebesar itu ya. Nah, kalau neraka sebesar itu masih kecil, karena cuma sekian hektar. Meskipun orang mengatakan ini 300 hektar, mau sekian hektar masih kecil kalau neraka sebesar itu, karena neraka lebih mengerikan dan lebih dahsyat dari itu. Jadi itu nggak ada apa-apanya dengan neraka. Nah, orang setelah kejadian ada yang kemudian menangis kehilangan semua, karena ketika rumah mewahnya berikut semua perabotan dan kendaraan mewahnya habis ludes, baru menangis. Nah, sebagian baru menyadari itu setelah mengalami musibah, ujian, cobaan, baru mengatakan ini memang betul-betul kekuasaan Allah. Nah, seharusnya bagi orang beriman tidak perlu diberikan ujian, cobaan, kemudian bencana dan teguran keras baru mengatakan ini semua milik Allah. Cukup diberi nasihat lewat Al-Quran, lewat hadis, pesan itu sudah sampai pada kita. Ayat ini memberikan penegasan dengan sangat jelas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya hanya milik Allah saja. Artinya tidak ada yang memiliki dengan kepemilikan sempurna, kepemilikan utuh. Jadi kepemilikan ini hanya milik Allah semata. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kemudian tadi kita sampaikan tentang didahulukan dan dikebelakangkan. Dalam bahasa Arab namanya takdim. Takdim itu artinya dimajukan, takhir dimundurkan. Dalam bahasa Arab kalimat seperti ini satu maknanya adalah untuk tadi mengkhususkan. Contoh yang paling mudah kita lihat adalah pada surat Al-Fatihah. Allah SWT berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya na'buduka wa nasta'inuka. Aslinya begitu. Nah, na'buduka, kata ka di situ yang berada di belakang, kalau dimajukan ke depan maka perlu huruf tambahan, maka iyyaka. Setelah itu na'budu. Nasta'inuka juga sama. Nasta'inuka, ka-nya dimajukan ke depan maka ada tambahan iya. Iyyaka nasta'in. Apa bedanya? Kalau kita mengatakan na'buduka, itu artinya kami
beribadah kepadamu ya Allah. Kalau kami beribadah kepadamu, itu bisa maknanya kami beribadah kepadamu ya Allah, tapi juga kami beribadah kepada yang lain. Karena kalimat itu tidak betul-betul menunjukkan bahwa semua peribadatan ditujukan hanya kepada Allah. Na'buduka itu artinya kami beribadah kepadamu, kepada Allah. Tapi ada yang bisa jadi disembunyikan. Bisa jadi itu artinya bisa iya, bisa juga tidak. Bisa jadi beribadah kepada Allah iya, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Jadi na'buduka, tapi juga wa na'budu ghairaka. Sama seperti kalau kita ketemu seseorang, atau misalnya begini, ini katanya kalau cinta yang palsu kan cinta pas pacaran, itu cinta palsu. Nah kemudian seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, aku cinta kamu. Itu ketika diucapkan membuka ruang sebetulnya juga cinta sama yang lain, karena kalimatnya aku cinta kamu. Tapi kalau kalimatnya dinaikkan lagi levelnya, aku sangat cinta kamu, ini levelnya sudah mulai di atasnya, tapi masih belum 100%. Ketika kalimatnya hanya, nah itu berarti sudah levelnya paling tinggi ya. Misalnya kalimatnya aku hanya cinta kepada kamu, itu artinya sudah 100%, tidak lagi beberapa persen sebelumnya. Nah itu sama dengan na'buduka wa nasta'inuka. Maka kalau kita melihat orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, juga orang yang beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Mereka haji. Orang musyrikin itu pergi haji. Orang musyrikin tawaf. Orang musyrikin sa'i. Orang musyrikin wukuf. Orang musyrikin mabit. Mereka mengerjakan itu. Tapi mereka juga punya ibadah kepada selain Allah SWT. Maka kalau dikatakan orang musyrikin tidak beribadah kepada Allah, salah. Orang musyrikin beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Inilah yang namanya tauhid dan kesyirikan. Orang menyekutukan Allah SWT itu artinya beribadah kepada Allahnya iya, kepada selain Allah juga iya. Dua-duanya dikerjakan. Beribadah kepada Allahnya ya. Dan orang musyrik itu bukan ateis, bukan agnostik, bukan anti Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah. Buktinya juga apa? Bukti lainnya adalah orang musyrik itu sebagian namanya Abdullah. Bayangkan namanya orang musyrik namanya Abdullah dan abdun yang lain. Tapi mereka tidak risih ketika penghambaannya bukannya kepada Allah. Maka ada yang namanya Abdus Syams. Ada orang musyrikin namanya Abdus Syams, hamba matahari. Yang lain namanya Abdullah, hamba Allah. Enggak apa-apa, enggak ada masalah bagi mereka. Karena apa? Karena beribadah kepada Allah itu hanya salah satu dan bukan satu-satunya. Nah itu bedanya. Kalau satu-satunya berarti tidak boleh ada satu pun, dan persentasenya tidak boleh meskipun cuma 1%, atau kalau perlu hanya cuma 0,5%, nggak sampai 1%. Jadi beribadah kepada Allahnya 99,5%, beribadah kepada selain Allahnya cuma 0,5%, tetap tidak dibolehkan. Dalam bahasan tauhid yang boleh itu hanya cuma 100%. Dalam bahasan tauhid itu hanya cuma membuka ruang 100%, tidak membuka ruang yang ada campurannya. Itulah yang namanya kesyirikan. Kesyirikan itu artinya menyekutukan, bukan tadi sekali lagi bukan ateis atau agnostik. Sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebut kata
berserikat, kan syirik gitu. Lalu ada syarikah, bahasa Indonesia serikat. Berserikat itu artinya pasti ada lebih dari satu pihak. Kalau ada cuma satu pihak namanya bukan berserikat. Berserikat itu pasti pihaknya lebih dari satu. Nah, kembali ke bahasan ini. Jadi ketika disebutkan iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau, hanya kepada Allah SWT kami beribadah. Kalau itu berarti 100%. Enggak boleh kurang. Dan kurang sedikit pun enggak boleh. Yang namanya kesyirikan itu bukan persentasenya harus 50%, 50%. 75 25 enggak. Bayangkan 99,5% dengan 0,5% tetap dinamakan kesyirikan. Karena kesyirikan itu pokoknya terkotori dengan noda kesyirikan sekecil apapun tetap namanya kesyirikan. Tidak dikatakan syirik kalau sudah banyak, kalau sedikit masih ditolerir, tidak. Kalau dalam bahasa tauhid ini harus 100%. Makanya orang kalau mengatakan ini pendekatannya hitam putih, ya, karena memang tidak ada peluang untuk campur-campur. Makanya tidak ada istilah kalau orang biasanya bertauhid, tidak ada istilah ini bertauhid tapi rodok syirik, nggak bisa. Rodok musyrik itu nggak ada. Atau ini muslim rodok kafir, itu nggak ada. Kalau muslim ya muslim, kalau kafir ya kafir. Nggak ada kafir rodok muslim, muslim rodok kafir, itu nggak ada. Ya jelas kalau muslim ya nggak kafir. Kalau mukmin berarti nggak kafir. Jadi nggak ada peluang berislam tapi ada sedikit noda kesyirikannya. Ya. Selanjutnya di sini setelah Allah menyebutkan bahwa Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Dan ingat, kalau semua yang ada di langit dan di bumi berarti tanpa kecuali, dan ini kepemilikan yang hakiki, kepemilikan yang sempurna. Maka ini bagian dari keimanan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Seandainya Allah menghendaki untuk mengambil, dan kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil, itu betul-betul menjadi haknya Allah SWT. Allah bisa mengambil kapan, dan itu bisa mengambil dari kita semua yang kita miliki, sebagian besar, kecil, sedikit, banyak, semuanya bisa. Dan bisa tanpa pemberitahuan. Bisa tanpa pemberitahuan sama sekali. Contohnya misalnya, sekarang ada yang memiliki kendaraan, lalu kendaraannya diambil. Ada yang memiliki anak, anaknya diambil. Memiliki bapak, bapaknya diambil. Memiliki ibu, ibunya diambil. Kalau Allah menghendaki mengambil, kapan saja Allah bisa mengambil, dan dengan cara apapun. Jadi betul-betul betapa maha kuasanya Allah SWT bisa mengambil apapun dari yang kita miliki ini. Kemudian bisa mengambilnya bisa apapun, dimanapun tempatnya. Tidak harus di rumah, tidak harus di kantor, di tempat manapun bisa. Kemudian bukan cuma itu, dari sisi jumlahnya mau diambil semua sedikit. Yang tadi kita ceritakan di Los Angeles, Amerika, kan ada yang diambil semuanya, masih satu rumah gitu. Ketika terbakar semua ludes kan diambil semua, tapi diambilnya dengan cara ya cuma dikasih api sedikit. Nah terus lalu ludes, habis semua. Ya, sudah rumahnya nggak bisa digunakan. Bukan cuma diambil kasurnya, bantalnya, spraynya, bukan cuma yang di kamar, tapi juga yang di garasi. Ini ada, padahal di garasinya ada mobil mewah. Mau mobil mewah, mau mobil butut, mobil mahal, mobil murah, pokoknya kalau Allah menghendaki ambil ya diambil. Cara mengambilnya seperti apa juga bisa beda-beda. Cara mengambilnya bisa berbeda-beda. Dan cara mengambil itu bisa dengan cara misalnya mengambil, misalnya kalau di kita mengambil orang yang kita cintai dengan cara diwafatkan. Bukankah dalam hadis juga Nabi SAW menjelaskan tentang dicabutnya ilmu, diambilnya ilmu dengan diwafatkannya siapa? Para ulama.
Para ulama diwafatkan dengan cara itu, akhirnya ilmu ini hilang. Jadi jangan dibayangkan bahwa ilmu ini bisa bertahan lalu langgeng di tengah-tengah masyarakat kita dengan kehadiran perangkat-perangkat. Nggak usah khawatir, ini ada aplikasinya. Iya, aplikasinya, betul. Tapi yang menguasai siapa? Ini ada bukunya, sudah dicetak. Persoalannya siapa yang baca? Siapa yang baca? Sekarang alhamdulillah buku-buku terjemahan sudah bertebaran. Tapi siapa yang baca? Kan sedikit. Nah, beliau inilah yang menjaga ilmu tersebut dengan membaca, menelaah, mengkaji, memahami, menganalisa, terus sampai akhirnya ditularkan pada kita. Seandainya itu bisa diduplikasi dengan cepat, tentu kita bisa terfasilitasi dan wafatnya para ulama gampang diatasinya. Tapi masalahnya ketika yang satu wafat, mencetak lagi itu susahnya luar biasa. Kalau cetak buku gampang, nyetak buku 1 bulan bisa langsung jadi. Mau cetak berapa? Kalau mau cetak sebanyak-banyaknya tentu perlu waktu agak lebih lama. Tapi nyetak ulama kan susah. Nyetak ulama bukan berbulan-bulan. Nah, setahun 2 tahun aja nggak jadi. Ya, setahun 2 tahun belum jadi ulama. Nggak ada ulama itu tercetak dalam waktu 5 tahun, 10 tahun aja enggak. Ya, kan perlu waktu yang sangat lama. Makanya ketika ada ulama yang wafat, itu artinya ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama tadi. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi ketika Allah memiliki dan kepemilikannya sempurna, maka Allah bisa mengambil dari hambanya dengan cara apa? Dalam Al-Quran juga di ayat yang pernah kita bahas, Allah mencabut sebagian yang dimiliki manusia itu dengan beberapa cara. Misalnya berkurangnya sebagian tanaman yang dimiliki, hasil kebun, buah-buahan, padi, beras dan seterusnya, Allah ambil sedikit. Itu juga bagian dari cara Allah menyambut. Intinya ini semua milik Allah SWT. Ada nasihat yang menarik dari salah seorang ulama Quran, dan ini beliau unggah di akun Twitternya. Beliau mengatakan bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, target yang kita miliki harus kita naikkan levelnya. Jangan hanya sekedar ngejar bahwa kita ingin, ya kita beribadah ingin mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan dunia. Jangan hanya berpikir mendapatkan kebaikan dunia. Misalnya beribadah ingin dapat sekian, beramal ingin dapat sekian. Yang kita lakukan adalah, kata beliau, sebagaimana yang Allah ajarkan, kita beribadah untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Kalau Allah sudah ridho pada kita, Allah bisa memberikan sesuatu tanpa batas. Nah, itu levelnya lebih tinggi. Kalau kita cuma ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, kalau diberi ya cuma segitu. Tapi kalau sudah ridho, Allah ridho dengan kita, maka pemberiannya bisa tak terbatas. Nah, kemudian ketika disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tentu kita juga kaitkan dengan hadis qudsi yang menunjukkan betapa maha kayanya Allah SWT. Allah menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa seandainya seluruh manusia ini, semua manusia tambah jin, dari manusia pertama sampai terakhir, minta kepada Allah SWT, dan masing-masing minta macam-macam sesuai dengan permintaannya, dan Allah berikan, Allah kasih. Bayangkan orang, nggak usah dari zaman dulu, yang sekarang aja. Di zaman sekarang misalnya ada orang 7 miliar, lalu 7 miliar ini minta semua. Yang satu minta mobil paling mahal,
yang satu lagi minta rumah paling mewah, yang satu lagi minta ini minta itu, semuanya diberi. Dalam hadis qudsi digambarkan itu seperti kalau orang mencelupkan jarinya ke lautan. Bayangkan, bukan menggunakan kedua telapak tangan lalu ngambil air. Kalau gini agak dapat banyak, meskipun sedikit ya dibanding air lautan. Lalu kita ngambil 10 ember dari laut, misalnya kita pergi ke Parangtritis, ngambil 10 ember itu kan gak ada apa-apanya dengan air yang ada di Parangtritis. Ini bukan juga dengan menggunakan dua telapak tangan, tapi dengan satu jari. Jarinya dicelupkan ke air, terus kemudian diangkat. Maka berapa air yang bisa terbawa dengan air tersebut? Kan sangat sedikit. Nah, itu sama dengan yang tadi. Itu setara dengan yang diminta oleh semua manusia, dan Allah kabulkan semua. Untuk menunjukkan bahwa ketika semua manusia minta dan Allah berikan semua, yang berkurang dari kekuasaan Allah SWT itu hampir sesuatu yang tidak ada nilainya. Bayangkan cuma begini, celupkan terus diangkat lagi. Celupkan dan diangkat, dan yang dicelupkan ini jari ya, bukan tadi, bukan tangan begini. Padahal kalau kita menggunakan kedua telapak tangan kita ngambil air laut, itu pun masih gak ada apa-apanya. Kita bisa mengatakan nggak berkurang karena saking sedikitnya. Kalau kita ke laut terus kemudian kita ambil yang tadi kita sampaikan, jangankan menggunakan dua telapak tangan, kita ambil 10 ember saja air yang ada di lautan, itu hampir dikatakan nggak ada apa-apanya. Kalau cuma 10 ember nggak ada apa-apa dengan air lautan yang begitu banyak. Apalagi kalau cuma jari dicelupkan, itu kan nggak ada apa-apanya. Itu untuk menunjukkan betapa kekuasaan Allah SWT tak terhingga. Itu untuk menunjukkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah SWT. Seandainya Allah memberikan kepada manusia dan semuanya minta, Allah berikan. Semuanya mohon, Allah berikan. Yang berkurang itu enggak ada apa-apanya. Yang berkurang sangat sedikit. Nah, selanjutnya ini bahasan pertama yang berhubungan dengan iman. Bahasan keduanya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kalian tampakkan, kalian nyatakan, kalian tampilkan apa yang ada di isi hati kalian, di dalam hati kalian, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kalian atas hal tersebut. Nah, di sini kita dapati, kita lihat bagaimana dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa di sisi Allah SWT, dan ini harus menjadi keyakinan kita untuk membedakan kita dengan Allah SWT. Kita makhluk yang lemah dengan Khalik yang memiliki banyak kesempurnaan. Salah satu kesempurnaannya adalah bahwa kalau manusia, ini salah satu kesempurnaan Allah, kalau manusia itu hanya bisa mengetahui yang ditampakkan di depan orang. Maka kalau ada orang sembunyi, kita nggak tahu. Contohnya gini, sekarang jamaah sekalian yang duduk di tempat ini, kan nggak tahu yang di ruang belakang ini ada orang nggak? Kalau ada, berapa orang? Kemudian mereka lagi sedang posisi apa? Duduk, berdiri, ngetik, atau sedang apa? Kita nggak tahu. Betul-betul nggak tahu. Padahal cuma deketin, tinggal geser sedikit terus masuk. Nanti ketahuan di situ ada orang atau enggak. Untuk menunjukkan betapa lemahnya kita. Ini cuma di sini. Bukan berada di benua yang lain. Itu kejauhan. Yang cuma dekat saja kita nggak tahu. Di balik tembok ini, di belakang ini ada orang nggak? Kemudian kalau kita sekarang lihat di atas bagian pojok, ya, mau pojok utara, selatan, kalau sudah agak mojok kita nggak tahu. Ini ada apa enggak? Terus kalau ada, duduk, berbaring, lalu berapa orang,
sambil mengerjakan apa kita nggak tahu sama sekali. Itu untuk menunjukkan betapa lemahnya kita, dan sekaligus untuk menunjukkan betapa maha sempurnanya ilmu Allah SWT, sekaligus maha kuasanya Allah. Bagi Allah, mau disembunyikan, ditampakkan, semuanya sama. Kita pura-pura, kita sembunyi-sembunyi, kita terang-terangan, di sisi Allah SWT sama. Dan ini adalah bagian keimanan yang kalau kita pelajari, yang sulit adalah mempraktekannya. Memahaminya itu bagian dari proses, tetapi mempraktekannya susah. Makanya kenapa perlu waktu yang tidak sebentar menanamkan iman seperti ini. Kalau kita mau bohong atau kita mau melakukan pencitraan, ingat, mau disembunyikan, ditampakkan, semuanya yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisab kalian. Kita bisa sembunyikan. Sekarang kita bisa buat di media nampak terlihat indah, terlihat bagus, meskipun aslinya tidak seperti itu. Itu kita bisa lakukan, dan semua media dikondisikan supaya pemberitaannya sama. Di dunia kita bisa melakukan itu, tapi di sisi Allah SWT nggak bisa. Mau kita sembunyikan rapat-rapat sampai nggak ada orang-orang yang mengetahui. Kalau perlu caranya seperti dalam sejarah, bukan cuma di masa sekarang, di masa lalu pun ada. Ada orang berkuasa, setelah berkuasa gimana caranya menghabisi orang-orang yang pernah berjasa mengantarkannya sampai ke kekuasaan. Supaya apa? Supaya nggak ada yang merebut kekuasaannya. Karena dulu bareng-bareng jadi garong ya, jadi perampok atau jadi penjahat. Nah, supaya aman gimana caranya? Habisi semua orang-orang dekatnya. Dalam sejarah kita mengenal itu. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu. Tapi apakah aman? Apakah selamat? Apakah tidak ada orang-orang yang akan melakukan balas dendam? Atau apakah perbuatannya tidak tersingkap sama sekali oleh orang lain? Ternyata juga Allah singkap. Nah, di sisi Allah SWT itu semua akan nampak, dan ada sebagian yang kemudian Allah singkap. Meskipun disembunyikan, dirahasiakan, kemudian direkayasa, kemudian ini dan itu, akhirnya Allah tampakkan. Surat Al-Baqarah yang kita bahas itu kan salah satu bahasannya di ayat 60-an tentang apa? Kasus pembunuhan yang direkayasa, kemudian tuduhannya diarahkan kepada seseorang. Ya, itu cuma mirip ya, yang Sambo itu kasusnya cuma kebetulan kok mirip seperti surat Al-Baqarah tadi. Melakukan pembunuhan, kemudian merekayasa kasusnya, kemudian supaya diarahkan tuduhan ditujukan kepada seseorang. Itu surat Al-Baqarah. Pada saat kita membahas ayat Al-Baqarah ayat 60-an, 62, 63, 64. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, kan kasusnya itu. Allah tahu pembunuh aslinya siapa. Nah, kemudian dikasih saran. Caranya gini. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, kata Nabi Musa alaihissalam. Coba kalian sembelih sapi. Nah, setelah disembelih sapinya, bagian organ dari sapi yang sudah sembelih itu dipukulkan kepada jenazah yang sudah wafat tadi. Begitu dipukulkan, jenazahnya bangun lagi. Ini orang mati, hidup lagi, lalu nunjuk, ini pembunuh saya. Setelah itu udah mati lagi. Akhirnya orang tahu, oh ternyata pembunuhnya ini sebetulnya orang yang selama ini berhasil melakukan pencitraan seakan-akan bersih. Ya, ternyata bejatnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Dan orang tidak menduga orang ini sampai berani melakukan kejahatan seberat ini. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa pada hari kiamat, kalau di dunia sebagian ditampakkan, bisa jadi sebagian lagi tidak ditampakkan, tetapi kita harus yakin ada yang namanya yuhasibkum bihillah. Makanya ayat ini menjadi ayat yang membuat kita tenang. Kalau ada orang melakukan kejahatan kepada siapapun, termasuk kepada diri kita tenang. Karena apa? Ada hisab. Saya nggak bisa dapat hak saya nggak bisa melakukan apa-apa karena saya cuma orang biasa.
Anda yang sedang berpuasa bisa melakukan seenaknya, tapi kita ingat, kita yakin ada yang namanya hisab. Tak tuntut nanti akan begitu. Kita selesaikan nanti pada hari kiamat. Nah, itu bagian dari keimanan. Ada yang hanya cuma bisa berdoa, tapi kemudian ternyata doanya Allah kabulkan cepat. Dan ada juga yang Allah kabulkan tidak dengan cepat segera, tapi tetap Allah kabulkan di waktu yang lain. Kan ada yang Allah kabulkannya begitu. Ada yang Allah kabulkan dengan cara seperti kata Imam Ahmad, orang-orang yang pernah mendolimnya didoakan, matinya tragis, matinya macam-macam cara kematiannya dan sangat menyakitkan. Ketika mati pun mereka mengatakan ini kayaknya akibat dari doanya Imam Ahmad. Tapi baru ngomong begitu setelah kejadian. Ada juga yang modelnya seperti Sa'id bin Jubair, dan cuma berdoa, ya Allah, tolong penguasa yang zalim ini jangan lagi berpuasa setelah saya wafat. Betul, cuma 10 hari setelah beliau wafat ini mati. Doanya Allah kabulkan. Bentuknya macam-macam. Dan itu untuk sekaligus menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara semuanya tentu hanya Allah yang tahu. Tapi yang sudah pasti, yang nampak maupun yang tersembunyi di sisi Allah SWT sama. Sekarang kita bisa menyembunyikan kejahatan. Ini kan gak ada kamera CCTV, kita bisa melakukan kejahatan. Iya, di dunia bisa disembunyikan. Barang bukti dimusnahkan, saksi dihabisi. Di dunia bisa begitu, tapi di hari kiamat gak bisa. Nggak bisa. Kita sembunyikan di depan siapa? Maksudnya Allah SWT mengungkap itu semua. Dan justru orang akan sangat sakit sekali ketika melihat orang yang selama ini kita kenal baik ternyata jahatnya luar biasa. Dia baik hanya karena pencitraan yang didukung oleh sekian banyak kalangan. Seperti Fir'aun. Kan Fir'aun itu para pendukungnya begitu banyak. Ada Qarun, ini para penyandang dananya. Ada Haman, menteri segala urusan. Lalu ada siapa lagi? Ada Hasyirun, ada tim media yang merekayasa dan memberitakannya dengan cara yang tidak objektif. Kemudian ada sekian banyak perangkat termasuk pasukannya tentunya. Tapi apakah kemudian Allah biarkan? Ya enggak, Allah singkap juga satu persatu. Ya, kembali ke bahasa kita ini. Jadi ini yang akan Allah hisab. Saya bacakan sebuah hadis yang terdapat di Sahih Muslim, juga terdapat di Musnad Imam Ahmad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan, lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun firman Allah SWT kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika turun ayat ini, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat. Ya, terasa berat ketika ayat ini turun pada dirasakan oleh siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasakan berat dan mereka merasa enggak mampu. Kenapa? Coba lihat kalimatnya tadi. Ketika disebutkan dalam ayatnya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan, Allah akan menghisab. Bayangkan, kalau lintasan pikiran yang ada di benak kita atau perasaan yang ada di hati kita juga akan dihisab, siapa yang kuat? Padahal kita ini kan kadang-kadang sempat terlintas pikiran-pikiran buruk, meskipun gak kita ungkapkan, meskipun setelah itu kita alihkan. Tapi kalau itu dihisab, habis kita. Kan sekarang begini, sekarang ada orang lewat misalnya jalan kaki,
lalu membawa kantong plastik isinya belanjaan dari warung. Ketika lewat, kira-kira yang muncul dalam benak kita pikiran husnudzon apa suudzon? Terus ketika kita lihat orangnya, yang dilihat bagian apa? Kan bisa hal-hal yang buruk, dan bisa juga komentar-komentar negatif. Misalnya pada saat orangnya lewat terus membawa plastik kresek tapi warnanya hitam, ini gorengannya apa nih? Tempe, tahu, atau terus lewat dengan pakaian, dikomentari pakaiannya. Lewat dengan apapun bisa jadi bahan omongan dan bisa hal yang negatif. Nah, kalau itu juga dihisab, betapa beratnya. Nah, makanya para sahabat merasakan berat, karena yang namanya lintasan pikiran yang negatif bisa muncul pada siapapun di antara kita, dan bisa jadi kita melakukan keburukan tersebut. Maka fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya para sahabat. Pertama, ketika turun ayat mereka paham. Bukti pahamnya apa? Begitu ayat itu turun, mereka langsung merasakan ini ayat ini berat. Orang kalau paham bisa menakar sesuatu. Ini berat, ini ringan, ini susah, ini mudah. Itu artinya orang paham. Kemudian yang kedua, di kisah ini para sahabat bertanya dan langsung menyerahkan kepada ahlinya. Nah, ini yang harus kita kembalikan dan kita jaga. Otoritas keilmuan itu harus kita jaga dan jangan dirusak dengan kemajuan teknologi. Kalau kita bilang, kan sekarang kita bisa tanya apa saja sama ChatGPT. Sejak kapan ChatGPT itu jadi ahli dalam segala hal? Bukankah bisa menyesatkan? Ya katanya tergantung promnya ya. Iya, tapi memang akan ada bagian-bagian yang luput. Nggak bisa. Nggak bisa seperti seorang ahli yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Tentu banyak riset, banyak penelitian tentang kelemahan ChatGPT, AI dan semacamnya. Pada batas tertentu untuk sekedar mencari bahan awal bisa, tetapi tidak boleh menjadikan rujukan, apalagi dalam ilmu syar'i. Jangan sekali-kali lalu kemudian kita berpikir gampang lah, kalau ada masalah tanya aja, kan nanti dijelaskan dengan bahkan bisa lebih detail daripada ustadz. Ya, kalau ustadznya tidak mumpuni, iya, tapi kalau ustadznya mumpuni dan ahli, akan terlihat ChatGPT menyajikan data yang sering dalam bahasan-bahasan ilmu syar'i keliru dan salah. Ya, itu tentu diserahkan ketika diserahkan kepada ahlinya. Nah, kembali ke sini. Jadi mereka bertanya kepada siapa? Rasulullah SAW. Tsumma jasau 'ala rukabi. Kemudian ini kelebihan para sahabat berikutnya. Ketika berkonsultasi, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tidak hanya itu, mereka juga lalu duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya para sahabat ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkonsultasi. Faqalu, lalu mereka mengatakan, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiqu." Kami ini diberi beban amalan yang kami enggak sanggup kerjakan. Ini enggak sanggup. Bayangkan kalau seandainya semua sampai yang terbesit dalam pikiran kita juga dihisab, kita enggak akan sanggup. Kalau isi hati kita juga dihisab, kita enggak akan sanggup. Maka kemudian lanjutannya, as-salata was-siyama wal jihad was shadaqata. Salat, puasa, jihad, sedekah. Ya. Ada amalan yang bisa kita kerjakan dan kita mampu mengerjakannya, seperti salat, puasa, jihad dan sedekah. Wa qad unzila 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha.
Jadi disampaikan dua hal. Kita ini diberikan kewajiban untuk mengerjakan amalan. Yang pertama bisa kita kerjakan, sholat kita bisa, puasa kita bisa, sedekah, jihad kami bisa kerjakan. Tetapi dengan ayat ini kami nggak sanggup. Kami nggak sanggup menghindari yang namanya pikiran, perasaan. Itu susahnya luar biasa. Bayangkan kalau kita dihisab dengan hal-hal seperti itu. Nah, lalu setelah dilaporkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum?" Apakah kalian mau menjadi orang-orang seperti dua ahlul kitab sebelum kalian? Sami'na wa asoina. Dua ahlul kitab sebelum kalian itu sikapnya sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami tidak taat. Kami durhaka, kami maksiat. Ya kami tahu, tapi kami nggak kerjakan. Apa kalian mau mengatakan begitu? Bal qulu sami'na wa ata'na. Tapi katakanlah oleh kalian sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu lah semuanya dikembalikan. Lalu faqalu, para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, setelah mengucapkan kalimat tersebut, falamma aqarra bihal qaumu wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu azza wa jalla fi ithriha. Setelah, coba lihat, setelah sikap sami'na wa ata'nanya dikedepankan, turunlah firman Allah SWT berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Nah, lalu ketika mereka mengerjakan hal tersebut, akhirnya ini dalam hadis ini, falamma fa'alu dzalika, ketika mereka sudah mengerjakan hal tersebut, nasakhallahu tabaraka wa ta'ala biqaulihi. Allah menghapus firman Allah tadi dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba selain yang sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia telah usahakan, dan dia akan melakukan dosa apa yang dia telah kerjakan. Artinya tidak lagi seperti yang disebutkan tadi, tapi ini berdasarkan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Nah, itu sebabnya pembahasan ayat ini pada bagian ini oleh sebagian ulama dikatakan bahwa ini sudah dihapus dengan ayat berikutnya. Ayat berikutnya yang tadi kita bacakan. Tentu ayat berikutnya nanti pembahasannya akan ada sesi tersendiri pada pertemuan yang lain. Yang terakhir di ayat ini Allah SWT berfirman, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan mengadab hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ingat, ini hanya bisa dipahami dengan baik kalau kita juga mengimani tentang beberapa sifat Allah SWT. Di antaranya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Sebab gini, kalau pembahasan ilmu itu belum tuntas, kita akan selalu rancu memahami bahasan seperti ini dengan mempertanyakan, loh kalau gitu nanti ada orang yang mempertanyakan itu. Kenapa? Karena membayangkannya seperti kita. Padahal tadi sudah disampaikan, Allah itu mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Sehingga Allah tahu orang ini aslinya ini orang baik atau orang buruk. Kalau kita ini menilai orang kan cuma yang kelihatan. Yang kelihatan di depan saya ini orangnya baik, saya bilang baik. Ternyata bukan orang baik, itu saya nggak mampu.
Kan cuma kelihatan di depan kita. Saya cuma lihat sehari-hari, alhamdulillah salat 5 waktu ke masjid. Orang ini baik bukan? Ya saya bilang baik. Yang saya tahu baik. Makanya kenapa kalau kita memuji orang, dalam hadis diberikan tuntunan dengan kalimat wala nuzakki 'alallahi ahada. Kita tidak menganggap suci orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hasibuhu. Allah yang akan menghisabnya. Artinya kita nggak tahu aslinya. Ini aslinya ini betul-betul baik gak? Yang terlihat di depan mata saya itu orangnya baik. Tapi apakah betul baik? Saya nggak tahu. Sebab apa? Saya nggak tahu kalau di rumahnya seperti apa, di kantornya seperti apa, waktu dulu kuliah seperti apa, saya nggak tahu. Termasuk kalau kata teman-temannya baik, di tempat yang ketika dia bersendiri, dia baik nggak? Saya nggak tahu. Yang kelihatan di depan mata terlihat baik, cuma itu. Nah sementara Allah SWT tahu persis orang ini aslinya baik atau aslinya nggak baik. Karena apa? Allah tahu dua hal, yang nampak tadi yang kita ketahui bersama dan yang nggak nampak. Kan bisa orang berpura-pura baik, dan ada yang berpura-pura baik itu mencoba bertahan dalam waktu yang lama, berusaha untuk menunjukkan dengan perilaku tertentu karena kepentingan tertentu. Tapi di sisi Allah SWT, Allah tahu ini aslinya baik apa enggak. Makanya bagi orang beriman, kita tidak perlu disibukkan dengan yang namanya berusaha